Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. Hai, selamat malam para pembaca channel Oliveco. Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada. Pada video kali ini, aku akan meneruskan fanfiction JK, dan kini sudah memasuki bagian ke-17. Cerita yang termuat semuanya bersifat imajinasi semata. Tujuan saya membuat cerita hanyalah untuk hiburan semata. So, jangan diambil serius ya. Terima kasih, Borahe. Seminggu sudah dua manusia berdosa itu menghabiskan waktu bersama di pulau ini, jauh dari keramaian. YN masih nyaman, lebih tepatnya ia takut untuk menghadapi dunia luar, termasuk menghadapi orang tuanya sendiri. Menghabiskan waktu bersama layaknya pengantin baru yang sedang bulan madu, saling mencumbu dan mendeklarkan cinta satu sama lain. Menjalani keseharian layaknya berumah tangga, memasak bersama, menonton film bersama, menyambut senja setiap sorenya di pantai, dan sebagainya. Sedetik pun Jungkook tidak pernah mengizinkan YN untuk membuka ponsel ataupun laptop. Semua itu hanya akan menghancurkan mental sang Nuna. Meskipun sudah lewat seminggu, nyatanya berita terpanas yang menyangkut dirinya masih saja merajai puncak pencarian. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Sudah sejak 5 hari, pria John terus menyelidiki dalang dibalik ini semua. Tentu tanpa sepengetahuan YN, karena Jungkook tidak ingin menambah beban pikiran wanitanya. Sedangkan orang di balik telepon itu telah menyebut dua nama yang sukses membuat Jungkook melongo. Rekannya merupakan seorang hacker terkenal. Ia salah satu teman sekampus Jungkook. Sudah 5 hari rekannya itu menyelidiki laman dispatch, mengobrak-abrik segala hal di dalamnya. Pria John nampak berpikir keras, mondar-mandir ke sana kemari untuk mencari celah, membalaskan dendam para mantan gagal move on itu. Tidak boleh gegabah. Pasalnya, dua orang itu sangatlah berbahaya dan merupakan deretan orang berpengaruh. Beda sekali dengan dirinya yang masih bocah ingusan, masih anak kuliahan. Jika dibanding mereka berdua, Jungkook seperti butiran debu. Uang saja masih meminta ke ayah tirinya. Namun meski begitu, pemenang tetaplah milik pemenang. Sedangkan pria yang berada di balik sambungan hanya menghela napas pasrah. Jungkook itu seperti seorang adik yang sangat imut baginya. Sedikit pun ia tidak bisa menolak saat Jungkook sudah memohon dengan semua bujuk rayu yang luar biasa menghipnotis itu. Sudah 3 hari, kondisi kesehatan Tuan Hwang semakin memburuk. Serangan kasus di perusahaan yang ia pimpin
tiba-tiba datang bertubi-tubi. Banyak investor dengan mendadak mencabut kerjasama dengan beberapa proyek yang sudah direncanakan matang. Bahkan 2 hari yang lalu, Tuan Huang sempat jatuh pingsan saat penyakit jantungnya kambuh mendadak. Keadaan semakin diperburuk karena kabar hilangnya putra-putri mereka. Sudah mengarahkan banyak suruhan untuk mencari keberadaan putra-putrinya itu, namun hasilnya masih nihil. Ponsel mereka berdua pun tidak bisa dilacak. Terakhir, Jungkook melakukan transaksi di black card-nya adalah 6 hari yang lalu. Jungkook mengambil uang tunai hingga banyak sekali, bahkan hampir terkuras habis. Setelahnya tidak ada catatan lagi, seperti ditelan bumi. Bahkan Tuan Huang sudah melapor ke polisi, tapi masih nihil. Tidak ada catatan penerbangan ataupun kendaraan umum atas nama Jungkook dan Yeon. Pikiran Tuan Huang semakin negatif. Apa jangan-jangan putra-putrinya itu diculik? Jungkook dan Yeon sedikit pun tidak mengabari kedua orang tuanya. Bukan tidak ingin, hanya saja mereka berdua masih kalut dengan keadaan. Perasaan takut dan merasa bersalah campur menjadi satu. Mereka telah terlanjur terjun terlalu dalam dan tidak mungkin naik ke permukaan lagi. Bahkan Jungkook telah berkali-kali menyembur benihnya secara sempurna. Apa yang akan terjadi jika sang apa dan oma mengetahui fakta ini? Nyonya John selalu seperti ini, memasang topeng baik-baik sajanya di hadapan suami. Namun jauh dalam lubuk hatinya, wanita berupaya itu sangatlah khawatir. Di tengah-tengah kekalutan pasangan itu, tiba-tiba hadir salah satu orang suruhan Tuan Huang. Datangnya tergopoh-gopoh, wajahnya berseri, nampaknya ada angin segar. Mendengar kata tersebut, lantas Tuan Huang bangkit dari tidurnya secara spontan. Wajahnya mulai berseri. Tuan Huang hanya pasrah. Ia sangat mengerti kekhawatiran istrinya itu. Perjalanan ke Pulauan Myeongdo sangatlah jauh dan bahaya. Harus melewati hutan dan tanah belantaran untuk berhasil masuk ke dalam tempat bak surga dunianya Korea. Dan pulau itu tentunya tidaklah sempit, melainkan luas sekali. Pasti butuh beberapa hari untuk menemukan keberadaan titik lokasi Jungkook. Yeon tampak berkutat dengan layar iPad, bukan menelusuri kabar berita, melainkan ia meminta izin Jungkook untuk menelusuri resep-resep kue. Wanita itu berniat untuk membuka toko kue.
bukan apa-apa, hanya untuk mengisi waktu kosong. Selain itu, penghasilannya juga bisa untuk melanjutkan kehidupan mereka berdua di pulau ini. Jungkook hanya menghela napas pasrah setiap mendengar keinginan sang nona. Apa wanitanya itu tak berniat pulang sama sekali? Apa selamanya akan tinggal di pulau ini? Jujur dalam hati Jungkook, ia ingin sekali pulang lalu memeluk sang oma. Rindu sekali. Namun rasa takut dan bersalah masih mendominasi hatinya. Kabar berita skandal sang nona perlahan sudah mulai turun dari puncak pencarian. Hatinya sedikit lega. Namun pria itu tetap bertekad untuk menghancurkan dua nama. Ia yakin dua nama itu akan menjadi ancaman terbesar sang nona ke depannya. Harus segera dihancurkan. Tiba-tiba pria itu datang lalu hendak membaringkan tubuhnya secara tengkurap di atas YN. Posisi YN bersandar di dashboard ranjang. Jungkook memasang muka kesal. Akhir-akhir ini, pria itu sangatlah sensitif, mudah sekali tersinggung dan merajuk. Jika keinginannya sedikit saja diabaikan, ia akan diam seharian. YN bingung sendiri jadinya. YN mulai memeluk kesayangannya itu yang kini berbaring tengkurap di atasnya, mengusap-ngusap punggungnya secara lembut, persis sekali seperti menina bubukan bayi. Jemarinya menyurai lembut rambut itu. YN mengatupkan bibir, berusaha sekeras mungkin untuk menahan suaranya. Dasar bayi besar. Tanpa menjawab pertanyaan YN, pria itu lantas berlari ke arah kamar mandi. YN memijat tengkuk belakang Jungkook agar semua isi dalam perutnya itu muntah dan berakhir lega. Sudah sejak semalam, pria itu selalu saja merasa mual. Tubuhnya serasa lemah sekali. Padahal sudah minum obat masuk angin, tapi tetap saja belum reda. Spontan, Jungkook dan YN saling tatap, bingung harus menjawab pertanyaan dokter bagaimana. Apa dokter di pulau ini harus memverifikasi identitas dulu sebelum pemeriksaan? Gawat.
YN yang sudah mengenal itu alat apa hanya mampu tersenyum senang. Semoga hasilnya positif. Wanita itu berlari ke arah kamar mandi, sudah tidak sabar untuk tes. Sedangkan Jungkook masih mematung dan mencoba mencerna keadaan. Beberapa saat kemudian, YN tiba-tiba keluar dari kamar mandi dengan kegirangan. Kakinya berlari lalu dengan cepat memeluk prianya itu, mengalungkan kedua tangannya di leher Jungkook, menenggelamkan wajahnya di dada bidang itu. Sedangkan Jungkook masih bingung mematung. Mendengar suara itu, Jungkook dan YN kaget bukan main. Spontan mereka berdua berdiri, sedangkan sang dokter berpamitan keluar.